Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Putih Herman dengan nomor BP 220108-2024. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir saya, mata kuliah Cloud Computing dengan judul struktur AWS Cloud. Di sini untuk memulai, saya akan men-start lab-nya. Lalu, jika sudah berwarna hijau seperti ini, lalu kita klik AWS-nya. Maka akan muncul ketampilan yang seperti ini. Lanjut, saya akan membuat VPC. Lalu kita ambil your VPC. Ini VPC yang saya buat. VPC sendiri adalah layanan yang memungkinkan kita membuat jaringan virtual yang terisolasi di lingkungan cloud AWS. Dengan VPC ini, kita dapat mengkonfigurasi subnet, gateway, dan aturan firewall, memberikan kontrol penuh atas lingkungan komputasi awan. Lalu di sini saya akan mencari EC2. Di sini saya membuat dua WordPress. EC2 sendiri adalah layanan komputasi yang memungkinkan kita menyewa server virtual atau intens untuk menjalankan aplikasi. EC2 memberi kita kontrol penuh atas lingkungan komputasi kita, termasuk jenis intens, sistem operasi, dan konfigurasi jaringan. Di sini untuk mencek apakah berhasil atau tidak, di sini kita akan copy IP-nya. Kita tes. Maka tampilan berhasilnya seperti ini. Ini untuk masuk ke WordPress-nya tadi, kita akan masuk username dan password-nya. Setelah itu, saya akan masuk ke S3. Di sini kita akan mencari S3 lalu muncul seperti ini. Ini S3 yang saya buat, yaitu Bucketdata. S3 sendiri adalah layanan penyimpanan objek yang dapat menyimpan dan mengambil data dari mana saja di internet. Ini menyediakan penyimpanan yang skalabel, tahan berencana, dan dengan pengelolaan akses fleksibel. Lalu setelah itu kita masuk ke load balancer. Ini load balancer yang saya buat. Load balancer sendiri ini adalah layanan yang dirancang
untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata di antara beberapa intens atau sumber daya komputasi di lingkungan cloud. AWS menyediakan beberapa jenis load balancer ini, termasuk Elastic Load Balancer atau ELB, yang dapat beroperasi pada tingkat aplikasi, jaringan, atau transportasi. Lalu, saya akan masuk ke RDS atau database. Ini yang database yang saya buat, yang database Dela ini. Database sendiri adalah layanan manajemen database yang menyederhanakan operasi database relasional seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan SQL Server. Dengan RDS ini, AWS mengelola tugas seperti penyebaran, pencadangan, pemantauan, dan pemulihan otomatis. Sehingga kita dapat fokus pada pengembangan aplikasi sendiri. Dengan menggabungkan VPC, S3, EC2, dan RDS ini, kita dapat membuat lingkungan cloud yang aman dan scalable dan dapat dikelola dengan baik. Misalnya EC2 sendiri dapat dijalankan di VPC dan menggunakan S3 untuk menyimpan dan mengolah data, sementara RDS dapat digunakan sebagai layanan database terkelola di dalam VPC ini. Konfigurasi jaringan, pengaturan keamanan, dan integrasi antar layanan ini akan sangat tergantung pada kebutuhan dan desain spesifik dari aplikasi atau proyek kita sendiri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.